Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Untuk kuliah hari ini saya akan memberikan materi dalam bentuk video supaya teman-teman bisa mengulang lagi untuk belajar. Jadi video ini nanti saya bagikan lewat Moodle, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa mengulang penjelasannya untuk belajar. Teorinya sudah saya share kemarin di Moodle juga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Teori belajar humanistik. Di sini ada pokok bahasan yang akan saya bahas. Itu pengertian teori belajar humanistik dan teori belajar dari Abraham Maslow. Untuk yang satunya lagi minggu depan ya teman-teman. Kan kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan sebelum UAS. Jadi untuk hari ini pengertian teori belajar humanistik dan teori belajar Abraham Maslow. Nah, di sini ada teorinya, yaitu secara luas, teori belajar humanistik itu aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Lalu secara sempit, pembelajaran humanistik itu diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Intinya, nanti misalnya teman-teman nanti ibaratnya teman-teman nanti jadi guru SD ya. Jadi nanti saat teman-teman itu menjadi guru, teman-teman harus melihat potensi murid teman-teman, karena potensi murid teman-teman itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin satu dengan yang lainnya itu sama, selalu sama. Pasti berbeda-beda. Jadi teman-teman itu nanti memfasilitasi potensi-potensi yang ada di murid-murid itu agar potensi itu berkembang dengan baik dan bahkan murid itu berprestasi dengan potensi yang dia miliki seperti itu. Jadi intinya humanistik itu melihat orang itu sebagai manusia yang unik, yang punya potensi yang berbeda. Jadi kita bisa sebagai guru itu memfasilitasi potensi itu supaya dia bisa maju. Nah, teori belajar dari Abraham Maslow ini ada banyak sekali ya teorinya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sebenarnya bisa baca sendiri, saya baca sekilas saja. Di sini poin pertama itu menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang kebebasan dan menemukan jalan hidupnya. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa potensi orang itu berbeda-beda, potensi setiap anak itu berbeda-beda. Dan di humanistik ini setiap orang punya kebebasan untuk menemukan jalan hidupnya masing-masing. Terus menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka, ya karena bebas ya, guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Jadi bukan kita yang mengatur kamu harus pinter ini, harus pinter itu, harus jadi ini, harus jadi itu, bukan. Tapi kita memfasilitasi, kita mendorong supaya potensi-potensi yang ada di anak didik itu bisa berkembang dengan baik. Poin ketiga, peserta didik dituntut akan memiliki tanggung jawab, sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. Ya, peserta didik itu maksudnya ya kita memberi ilmu, memberi bekal ke mereka bahwa mereka tuh harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus pendidik memfasilitasi siswa menggali, mengembangkan, menerapkan kecakapan, yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman semua ini sebagai guru itu memfasilitasi potensi yang mereka punya supaya maju. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu hierarki kebutuhan. Nanti akan kita bahas apa itu hierarki kebutuhan. Oke, ini adalah hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan seseorang dari terendah itu ada fisiologis, rasa aman, cinta, dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi yang kebutuhan paling dasar itu adalah fisiologis, dan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Kita lihat diagramnya di hierarki kebutuhan Maslow.
Kelihatan ya, di situ ada fisiologis adalah yang paling dasar. Kemudian di atasnya ada rasa aman, di atasnya ada sosial, di atasnya lagi penghargaan dan aktualisasi diri. Oke, kita bahas satu-satu. Kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Itu adalah kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Di sini ada bilang gaji, cuti, dana pensiun, masa libur, tempat kerja yang nyaman. Ya, bisa, tapi sebenarnya lebih ke seperti yang di hierarki yang di diagram tadi, itu fisiologis tuh makanan, minuman, terus tidur, waktu tidur, lalu pakaian. Nah, fisiologis itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu. Nah, setelah itu tercapai, kebutuhan dasar kita itu apa? Itu ada gaji, cuti, dana pensiun, masa libur, itu juga termasuk kebutuhan fisiologis. Kemudian di atasnya, itu ada kebutuhan akan rasa aman. Kita lihat ya di sini, rasa aman adalah keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Contoh, dengan upah yang dia peroleh itu, dia akan merasa aman karena dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang lain. Terus dia merasa kalau upahnya sudah aman, dia nggak akan bangkrut. Sakit pun dia nggak apa-apa karena dia punya uang untuk membayar. Jadi itu salah satu kebutuhan rasa aman. Jadi setelah kebutuhan fisiologis, yang paling dasar itu adalah pakaian, tidur, makanan, seperti itu. Kemudian kita punya pekerjaan, jadi kita ada gaji. Nah, setelah gaji, kebutuhan rasa aman yang lain, kita aman dari mara bahaya, kita aman dari sakit. Terus gaji kita itu aman dari kebangkrutan. Nah, itu bisa dibilang untuk kebutuhan rasa aman. Kemudian di atasnya lagi, kebutuhan untuk diterima. Nah, ini diterima itu seperti ini teman-teman. Setelah kita punya kebutuhan fisiologis, kita punya baju, kita punya makanan, kita punya tempat tinggal, semuanya kita punya yang kebutuhan dasar. Kemudian kita punya gaji kita aman. Nah, setelah itu, apa yang kita butuhkan? Teman. Kita butuh diterima oleh masyarakat, butuh diterima oleh teman, butuh diterima, disayang, dicintai oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kebutuhan yang di atasnya lagi adalah kebutuhan untuk diterima. Setelah kebutuhan untuk diterima, kebutuhan yang atas lagi adalah kebutuhan untuk dihargai. Setelah ketiga kebutuhan tersebut terpenuhi, kita minta nih, kita ada kebutuhan untuk dihargai nih, kebutuhan ego. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman akan rancu ya dengan kebutuhan aktualisasi diri. Di sini bedanya, kebutuhan untuk dihargai adalah kita dihargai sebagai diri kita, sebagai manusia. Jadi orang-orang yang tadi teman, yang mencintai kita, lingkungan yang mencintai kita, yang menyayangi kita, itu menerima kita apa adanya. Semua yang kita punya, kekurangan, kelebihan kita itu mereka nggak masalah, mereka menerima. Itu kebutuhan untuk dihargai. Sedangkan kebutuhan untuk aktualisasi diri, itu kebutuhan untuk dunia itu mengakui potensinya teman-teman. Misalnya seperti ini. Misalnya saya suka main piano. Dan saya butuh pentas. Saya lomba kemana-mana dan sebagainya. Saya butuh kemampuan saya main piano itu diakui sama semua orang. Nah, itu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi lebih sempit. Kalau tadi, itu kebutuhan untuk dihargai saya sebagai manusia. Apapun kekurangan dan kelebihan saya. Sedangkan untuk aktualisasi diri, itu orang mengakui potensi saya. Nah, itu kebutuhan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan Maslow. Oke. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan tentang teori belajar humanistik. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.